Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernah nggak kita merasa kalau kita cuma sedang menceritakan seseorang atau cuma bercanda, cuma ngomong emang dia gitu kok? Tapi pernahkah kita berhenti sebentar dan bertanya, bagaimana kalau satu kalimat yang menurut kita ringan ternyata sangat berat di hadapan Allah? Bagaimana kalau saat kita sedang sibuk membicarakan kekurangan orang lain, justru saat itu kita sedang kehilangan pahala kita sendiri? Dan bagaimana kalau lisan yang setiap hari kita gunakan untuk berbicara ternyata menjadi salah satu jalan yang membawa kita mendekati neraka? Hari ini mari kita berhenti sebentar, kita buka surat Al-Humazah, surat yang pendek hanya 9 ayat, tapi tegurannya sangatlah dalam. Kita masuk ke ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Kata wail mengandung ancaman kebinasaan dan kecelakaan yang sangat berat. Sedangkan kata humazah dan lumazah menggambarkan orang yang suka mencela, merendahkan, mencari-cari kekurangan, dan menjatuhkan orang lain. Para ulama tafsir memberikan beberapa penjelasan mengenai perbedaan keduanya. Menurut Ibnu Katsir misalnya, menyebut humazah berkaitan dengan celaan melalui ucapan, sedangkan lumazah berkaitan dengan celaan melalui perbuatan atau isyarat. Jadi, bentuknya bisa sangat beragam. Kalau humazah bentuknya seperti perkataan mencela orang atau merendahkan orang, misalnya mengatakan, ia bodoh, atau misalnya, memang dia gak becus kok. Tapi kalau misalnya lumazah, bentuknya bisa berupa menirukan cara seseorang berjalan karena misalnya orang tersebut memiliki kekurangan, atau menirukan cara berbicara seseorang, atau membuat ekspresi wajah untuk mengejek. Kadang kita merasa, ya kan cuma bercanda, tetapi bagi orang yang menjadi bahan bercandaan, mungkin itu adalah luka. Dan Allah melihat bukan hanya tawa orang-orang yang mendengar, tetapi Allah juga melihat hati orang yang sedang kita jatuhkan atau rendahkan. Sekarang coba kita pikirkan, dalam sehari berapa banyak kata yang keluar dari mulut kita? Ratusan, mungkin ribuan. Seorang mukmin ditekankan untuk berusaha menjadikan lisannya selalu bernilai, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan mengucapkan kalimat yang baik, menghibur orang yang sedang sedih, memberikan nasihat yang baik, mengajarkan ilmu. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kadang, diam adalah bentuk penjagaan. Diam bisa menjadi ibadah ketika kita menahan lisan dari sesuatu yang Allah tidak sukai. Masuk ke ayat kedua dan ketiga, Allazi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna mallahu akhladah. Ia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Dari dua ayat ini kita menemukan satu penyakit hati lainnya, yaitu manusia yang gemar mengumpulkan sesuatu, lalu merasa sesuatu itu akan membuat dirinya aman dan kekal. Mungkin bisa berupa uang, jabatan, prestasi, popularitas, status sosial, atau bahkan kekuasaan. Seseorang yang begitu takut kehilangan kedudukannya, bisa jadi mulai menjatuhkan orang yang dianggap sebagai saingan, mencari-cari kesalahannya, membuat orang lain memandang buruk kepadanya karena di dalam hati muncul perasaan sombong atau ingin tetap berada di atas. Disinilah surat Al-Humazah seperti mengajak kita bercermin. Apakah aku sedang menjaga sesuatu yang Allah titipkan? Atau aku sudah mulai merasa bahwa nilai diriku bergantung pada posisiku di hadapan manusia? Di dalam Islam, ditekankan bahwa ketika kita melihat seseorang memiliki kekurangan atau aib yang tidak ada pada diri kita, seharusnya yang muncul dalam hati bukanlah kesombongan, tetapi rasa syukur. Jika kita mengetahui aib orang yang tidak ada pada diri kita, kita diminta untuk mengucap Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa fadalani ala kasirin mimman khalaqo tabdila. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikanmu kepadamu. Dan Allah telah melebihkan aku dengan keutamaan yang sempurna
atas kebanyakan makhluk yang telah Ia ciptakan. Namun yang perlu diingat saat mengucapkan doa ini, sebaiknya tidak diucapkan dengan cara yang membuat orang yang sedang diuji merasa dipermalukan. Karena tujuan syukur adalah mengembalikan hati kepada Allah dan bukan meninggikan diri di atas orang lain. Sahabat, menceritakan aib orang lain yang aib tersebut memang ada pada diri orang itu disebutnya ghibah. Dan ghibah hukumnya haram. Sedangkan menceritakan aib orang lain yang aib tersebut ternyata tidak ada pada diri orang tersebut disebutnya sebagai fitnah. Dan fitnah adalah dosa besar. Ini yang sering kita lupakan. Ketika dosa hanya berkaitan dengan diri kita, urusannya antara kita dan Allah. Tetapi ketika lisan kita merusak kehormatan orang lain, ada hak manusia yang ikut tersangkut. Lisan bisa meninggalkan bekas yang sangat panjang. Satu kalimat bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaan. Satu cerita bisa menghancurkan rumah tangga. Satu tuduhan bisa merusak persahabatan. Satu komentar tentang fisik seseorang bisa ia ingat bertahun-tahun. Dan yang lebih menakutkan, orang yang kita bicarakan mungkin tidak pernah tahu bahwa kita pernah membicarakannya. Tapi Allah tahu. Sekarang kita masuk ke ayat keempat hingga ketujuh. Kalla layumbazana fil hutamah. Sekali-sekali tidak, pasti ia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa neraka hutamah? Narul lahil muqadah. Ia adalah api yang Allah nyalakan. Allati tali'u alal afidah, yang membakar naik sampai ke hati. Perhatikan di sini. Allah menggambarkan api yang mencapai al-afidah atau hati. Ini adalah gambaran ancaman yang sangat menggetarkan. Dan ada sebuah refleksi yang dalam di sini. Seringkali, sebelum lisan merendahkan seseorang, ada sesuatu yang lebih dulu tumbuh di dalam hati. Merasa sombong, merasa lebih baik, merasa lebih tinggi, merasa lebih pantas. Lalu, hati itu menggerakkan lisan, dan lisan mulai menjatuhkan manusia lain. Karena itu, menjaga lisan sebenarnya bukan hanya soal menjaga mulut, tetapi kita juga harus menjaga hati yang berada di baliknya. Sekarang kita lanjut ke ayat ke-8 dan ke-9. Innaha alaihim mu'sadah fi ammadim mumaddadah. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Gambaran penutup surat Al-Humazah ini sangat menggetarkan. Tidak ada ruang untuk melarikan diri, tidak ada kesempatan untuk membela diri dan berkata, aku kan cuma bercanda. Karena di akhirat, setiap ucapan akan memiliki konsekuensi. Maka, jangan pernah merasa aman hanya karena kita punya pikiran bahwa, nanti juga akan Allah ampuni, atau paling nanti setelah selesai di neraka akan masuk surga juga. Pikiran seperti ini justru sangat berbahaya karena bisa membuat kita meremehkan dosa. Seorang mukmin hidup di antara harap dan takut. Berharap kepada rahmat Allah, tetapi tetap takut melakukan sesuatu yang Allah larang. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasulullah memberikan peringatan yang sangat kuat. Beliau bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, aku menjamin baginya surga. Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah, siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, Allah akan menjaminkan surga untuknya. Zina dimulai dari lisan dan dibenarkan oleh kemaluan. Inilah pentingnya kita untuk kontrol diri. Ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, beliau menyebutkan takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sedangkan ketika ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, beliau menyebut mulut dan kemaluan. Betapa besar ternyata perkara yang kelihatannya kecil ini. Tapi, apakah berarti kita tidak boleh membicarakan kekurangan orang sama sekali? Para ulama menjelaskan bahwa ada keadaan tertentu ketika menyebutkan kekurangan seseorang dibolehkan. Yang pertama adalah al-istifta, yaitu meminta fatwa atau penjelasan hukum. Contohnya adalah kisah Hindun binti Utbah.
Ia mengatakan pada Rasulullah bahwa Abu Sufyan sangat pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anaknya. Lalu ia bertanya, apakah ia boleh mengambil secukupnya dari harta suaminya? Rasulullah kemudian memberikan jawaban hukum yang diperlukan. Yang kedua adalah an-nasihah atau at-tahdir, memberikan nasihat atau memperingatkan seseorang dari bahaya. Misalnya, seseorang meminta pendapat kita tentang calon partner bisnis mereka yang kita kenal. Kalau kita mengetahui ada masalah serius yang relevan dan dapat merugikan orang lain, kita boleh menjelaskan sesuai kebutuhan. Bukan untuk menghancurkan orang tersebut, tetapi untuk mencegah orang lain terzalimi. Dan yang ketiga, at-tarikh, menjelaskan identitas seseorang ketika memang dibutuhkan untuk mengenalinya, tetapi bukan untuk menghina. Para ulama menekankan bahwa semua pengecualian yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu harus memiliki tujuan syar'i yang benar dan sebatas kebutuhan. Tapi kalau tujuan sebenarnya adalah mengejek, mempermalukan atau mencari bahan obrolan, maka kembali hukumnya menjadi ghibah yang terlarang. Surat Al-Humazah juga mengajarkan kita untuk memerangi penyakit merasa lebih tinggi daripada orang lain. Lawan dari merendahkan orang lain disebutnya adalah tawadu. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Maka, misalnya kita bertemu seseorang yang lebih tua, kita bisa berkata dalam hati, mungkin ia lebih banyak pengalaman dariku, lebih banyak pahala dariku karena usianya. Namun, ketika bertemu seseorang yang lebih muda, kita bisa berkata dalam hati, mungkin karena usianya, dosanya lebih sedikit dariku. Dan ketika melihat seseorang yang hidupnya jauh lebih sederhana daripada kita jangan buru-buru merasa lebih tinggi, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kedudukan seseorang tersebut di sisi Allah. Bisa jadi seseorang yang kita pandang rendah, justru jauh lebih tinggi di hadapan Allah daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku hening hati. Aku adalah seorang ibu yang sedang belajar memaknai Al-Quran. Aku bukan ustazah ataupun ahli tafsir. Maka dari itu, ketika ada penyampaian yang mungkin kurang tepat, aku memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun, jika ada hikmah yang diambil dari tadaburku kali ini, maka semua itu karena Allah. Nah sahabat, sebelum kita tidur malam ini, coba kita tanyakan kepada diri sendiri, berapa kali hari ini lisanku membicarakan orang lain? Apakah aku menyebut sesuatu yang seandainya orang itu ada di depanku, aku akan malu mengatakannya? Apakah aku pernah menjadikan kekurangan seseorang sebagai bahan candaan? Apakah aku pernah menyebarkan cerita yang sebenarnya tidak perlu diketahui orang lain? Apakah aku pernah menggunakan kelemahan seseorang untuk membuat diriku terlihat lebih baik? Apakah aku pernah menjatuhkan orang lain hanya karena takut dia lebih berhasil dariku? Mungkin mulai saat ini kita tidak perlu menjadi orang yang paling banyak bicara. Kita hanya perlu belajar menjadi orang yang lebih berhati-hati ketika bicara. Ketika ingin membicarakan seseorang, berhenti, tarik nafas, lalu tanyakan, perlu atau tidak? Kalau tidak perlu, diam. Kalau bisa menyakiti hati orang, diam. Kalau hanya membuat orang lain tertawa dengan penderitaan seseorang, diam. Tetapi, kalau ada kebaikan yang memang perlu disampaikan, sampaikan dengan ilmu, dengan adab, dengan niat memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Karena lisan kita adalah amanah. Jangan sampai untuk terlihat tinggi, kita harus membuat orang lain terlihat rendah. Karena kemuliaan kita tidak pernah membutuhkan kehinaan orang lain. Semakin kita belajar mengenal Allah, semakin kita sadar bahwa yang perlu kita sibukkan bukanlah aib manusia, tetapi aib diri sendiri yang belum selesai kita perbaiki. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, menjaga lisan kita dari ghibah, fitnah, celaan, dan perkataan yang menyakiti. Menggantikan setiap kata yang sia-sia dengan zikir, menggantikan setiap keinginan merendahkan dengan tawadu, dan menjadikan lisan kita lisan yang membawa kebaikan, dan ketika kita berbicara, semoga yang keluar hanyalah sesuatu yang Allah ridhoi. Sahabat, kita sudah sampai di penghujung tadabur. Kalau tadabur seperti ini menemani perjalananmu untuk lebih dekat dengan Allah, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan tadabur dan refleksi ayat berikutnya yang kita upload setiap Jumat malam. Barakallahu fikum.